Nah, di bawah ini sudah ada gambar ya. Contoh gambar bagaimana tari tunggal. Nah, ini adalah contoh atau bentuk dari tari tunggal. Kemudian ini adalah tari yang berpasangan, dan gambar yang selanjutnya itu adalah bentuk tari berkelompok. Nah, jadi di sini apakah kamu bisa membedakan ketiga bentuk karya tari tersebut? Tentu bisa ya, karena untuk tari tunggal dia hanya menari seorang diri atau sendiri saja. Nah, kemudian untuk tari berpasangan, dia berpasangan seperti ini antara laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian jika dalam bentuk tari kelompok seperti ini, ada 4 orang ya. Nanti ada dua orang di samping kiri dan samping kanan. Nah, ini adalah yang dinamakan bentuk tari kelompok ya. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui lebih jelas lagi atau lebih lanjut tentang bagaimana bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Nah, di sini tari tunggal itu dilakukan oleh satu orang penari saja, seperti yang Ibu bilang tadi ya, dia hanya menari sendirian. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh banyak orang secara bersamaan. Nah, jadi tari tunggal ini tadi bisa dilakukan oleh banyak orang, jadi bisa dilakukan oleh beberapa atau banyak orang dengan secara bersamaan ya, atau secara langsung gitu maksudnya. Nah, di sini yang dimaksud dengan tari berpasangan itu adalah tari yang dilakukan secara berpasangan oleh dua orang penari ya, baik itu misalnya berpasangan antara laki-laki dan perempuan, atau antara sesama jenisnya, sama perempuan atau sesama laki-laki. Nah, di sini ada tarian berpasangan yang dilakukan oleh penari putri dan penari putri juga katanya. Nah, di sini ada tarian berpasangan yang dilakukan oleh penari putra dan penari putra juga. Nah, ini yang seperti Ibu bilang, dia tidak harus antara putri dengan putra, tetapi juga bisa putri dan putri, putra dan putra. Nah, di sini ada juga tarian berpasangan yang dilakukan oleh penari putri dan penari putra ya. Kemudian biasanya tarian berpasangan ini memang identik dengan penari putri dan penari putra. Jarang sekali ada antara penari putri dengan penari putri. Kalau misalnya sudah dibilang tari berpasangan, maka dia akan mencari lawan jenisnya atau lawan pasangannya, yaitu antara laki-laki dan perempuan, atau antara putra dan putri. Nah, kemudian masuk ke tari berkelompok. Nah, tari berkelompok ini ya, seperti gambar ini yang ketiga. Nah, tari yang dilakukan secara berkelompok atau dilakukan oleh banyak orang, yaitu secara bersama-sama. Nah, jadi tari kelompok ini dia bisa membentuk kelompok. Misalnya dalam satu kelompok itu ada 4 orang. Nah, nanti di situ misalnya masuk ke kelompok yang pertama. Nah, kelompok pertama berjumlah 4 orang. Kemudian begitu yang kelompok seterusnya. Nah, bisa juga dilakukan oleh banyak orang secara bersama-sama ya. Nah, kemudian di sini bagaimana pola lantai pada karya tari tunggal, berpasangan, dan berkelompok. Nah, kini kita akan membahas tentang pola lantai. Nah, pola lantai tarian yang dilakukan oleh satu orang penari dapat dilihat dari garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari pada saat melakukan gerak tari. Nah, pola lantai tari berpasangan ataupun kelompok dapat dilihat berupa garis di lantai yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari, dan juga dapat dilihat berupa formasi yang dilakukan oleh penari kelompok. Nah, ini anak-anak bisa lihat. Nah, ini pola lantainya ya. Nah, di sini di buku kalian itu tidak ada ya. Nah, Ibu siapkan di sini bagaimana pola lantainya. Nah, ini pola lantai A seperti ini, A, B, C, D, E, dan F. Nah, di sini adalah tadi pola lantai yang berpasangan atau berkelompok. Nah, ini. Nah, kemudian ini adalah pola lantai tunggal ya, atau dia hanya menari sendiri saja. Nah, ini adalah bentuknya. Ini pola lantai A, pola lantai B, C, D, dan seterusnya. Nah, ini anak-anak bisa membedakan ya bagaimana pola lantai tari yang berpasangan, kemudian atau yang berkelompok, dan bagaimana pola lantai tunggal ya, pola lantai tari tunggal itu tadi. Nah, seperti yang sudah Ibu tampilkan di sini. Nah, ini adalah contoh pola lantai dari tarian yang berkelompok atau berpasangan. Nah, ini yang kedua adalah contoh dari pola lantai yang penari tunggal atau menari hanya sendirian ya. Nah, anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai ya. Jadi seperti biasa, pesan Ibu, anak-anak mencatat materi-materi yang sudah Ibu jelaskan. Kemudian pembahasan soal yang sudah kita bahas bersama-sama tadi pindahkan ke
buku catatannya ya untuk kalian belajar di rumah ya. Nah, nanti jangan lupa untuk isi absennya seperti biasa, sesuaikan dengan tanggal hari ini. Kemudian nanti cek lagi apakah ibu memberikan tugas atau tidak ya. Nanti kalian bisa cek di classroom ya. Nanti anak-anak bagi yang belum mengumpulkan tugas yang kemarin, tolong dikumpulkan segera ya. Nah, seperti biasa anak-anak harus tetap menjaga kesehatan ya, tetap mematuhi protokol ya kesehatan di rumah agar anak-anak tetap sehat ya. Nah, oke, seperti biasa sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa Salam Maria ya. Di sini ada teks Salam Maria ya. Kita akan mempersiapkan diri sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu akhiri dengan kata selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.